Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur Kau beri hari baru di mana Engkau sendiri mengingatkan kami bagaimana kami harus bersikap terhadap kehidupan yang telah Kau berikan kepada kami untuk kami hayati dengan sungguh-sungguh. Tapi pada saat yang sama kami juga diajak untuk sikap lepas bebas, untuk tidak terikat dan mengikat diri pada apa yang di dunia ini. Karena pada akhirnya semua itu akan berlalu. Kami mohon ya Bapa supaya hati kami, mata kami, diri kami tidak diikat oleh segala sesuatu yang bukan Engkau. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan pertama pada tanggal 9 September 2020, Paulus mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang kita lihat sekarang ini akan berlalu. Coba Anda bayangkan, segala sesuatu yang kita lihat sekarang ini pasti akan berlalu. Ada awal dan ada akhir. Karena itulah Paulus mengingatkan kita supaya kita tidak mengikatkan diri pada yang di dunia ini, apapun juga. Ya, sekali lagi harus belajar lepas bebas. Maka Paulus menggunakan kata seolah-olah. Orang yang berkeluarga seolah-olah tidak berkeluarga. Orang yang bersuami istri juga seolah-olah tidak bersuami istri. Kata seolah-olah ini mengingatkan kita bahwa kita harus menghayati yang di dunia ini, tetapi tidak boleh terikat dan mengikat diri. Tidak boleh kita dikuasai oleh segala sesuatu yang bukan Allah. Dan ternyata ini bukanlah yang mudah. Sangat tidak mudah. Karena waktunya sudah dekat. Dan waktunya sangat singkat. Berapa tahun umur kita saja. Dan juga berapa waktu kita akan tinggal di dunia ini. Dan akan seperti apa dunia ini. Semua akan berlalu. Dan demikianlah dikatakan bahwa dengan kata-kata seperti itu Paulus mengatakan bahwa hidup kita tuh paradoks. Ya, paradoks. Mengapa? Kita menduga dan mengira bahwa kebahagiaan itu ada pada yang kita miliki. Ada pada banyaknya harta yang kita miliki. Banyaknya kebahagiaan, banyaknya kedamaian yang kita miliki. Ya. Ternyata Yesus tidak mengatakan demikian. Yesus mengatakan berbahagialah orang yang miskin karena dialah empunya kerajaan surga. Dikatakan oleh Yesus seperti itu. Berbahagialah orang yang kelaparan karena dia akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang menangis karena dia akan tertawa. Berbahagialah demi anak Allah, kalian akan dibenci dan dikucilkan, dicela dan ditolak. Saudara, orang-orang yang seperti ini dipuji oleh Yesus sebagai orang yang berbahagia. Bagaimana kita memahami sabda Yesus ini dengan tepat, dengan benar? Ya. Berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang dicela karena aku, berbahagialah orang dibenci karena aku, berbahagialah orang yang sedih karena aku. Apa maksudnya? Apa yang tersirat di balik itu semua? Dan ini paradoks. Karena kita justru mau mengatakan tidak demikian. Berbahagialah orang yang kaya, berbahagialah orang yang menindas mungkin begitu, berbahagialah orang yang membenci. Maksud Yesus apa sebetulnya bagi kita? Jadi kita harus memahami apa yang dibalik kata-kata itu, bukan sekedar kata-kata yang kita renungkan, tapi apa yang sesungguhnya dimaksudkan oleh Yesus. Ya, saya menduga demikian kira-kira. Ya, berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang menderita, berbahagialah orang yang menangis. Karena ketika kita menghadapi masalah, menghadapi salib, menghadapi problem, menghadapi penyakit, menghadapi apa saja yang kita anggap sebagai negatif, itu justru membuat kita mencari penebusan, pembebasan, penyelamatan. Ketika saya menghadapi salib hidupku, katakanlah bisa luka batin, bisa kesedihan, ya, bisa kesulitan, apa saja, membuat aku terluka. Luka itulah yang membuat aku untuk mencari di mana engkau tersembunyi kekasihku, di mana engkau yang dapat membebaskan aku. Ya. Jadi justru
kita diajak oleh Yesus untuk melihat cara pandang yang beda gitu loh. Cara pandang yang berbeda, cara pandang yang mindset yang berbeda. Kalau kita menderita, kita menjadi nestapa, kita menjadi susah, kita berduka cita. Betul, pasti demikian, pasti ya. Tapi kita belajar keluar dari situasi seperti itu. Belajar keluar dari situasi yang mungkin membuat kita tidak nyaman, tidak tentram, tidak bahagia karena penderitaan, karena kesulitan, karena orang lain, entah suami, entah istri, entah anak-anak, entah siapa saja, atau situasi masyarakat. Ya, itu membuat justru situasi yang demikian itu mendorong kita untuk mencari jawaban gitu. Dan itulah yang dilakukan. Yesus datang justru untuk menyelamatkan dosa manusia. Dosa itu menjadi salah satu alasan, bukan salah satu alasan utama. Cinta Yesus kepada manusia, karena itulah. Dan caranya menghancurkan dosa yang membuat orang menderita, yang membuat orang sengsara, membuat orang jatuh dalam penderitaan yang berkelanjutan dan terus menerus. Ya. Jadi saudaraku, mari kita mengubah cara pandang kita. Ketika kita menghadapi kesulitan, menghadapi problem, menghadapi masalah, maka kita harus bangkit. Satu pertama, coba kita introspeksi. Mungkin sekali lagi, ya mungkin karena dosa kita. Bisa jadi. Mungkin kesalahan kita dari perbuatan kita, tindakan kita, mungkin itu bisa kita lihat. Ya, mungkin kita lalai, mungkin kita abai dengan banyak hal yang harus kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan penderitaan Yesus mengatakan, pikulah salibmu sendiri. Ya, katakanlah pikulah salib kita sendiri yang kita buat karena kita lakukan. Karena dosa kita, karena kesalahan kita bisa jadi. Ya, bisa juga karena kesalahan, maaflah, orang tua kita atau masa lalu kita yang kita berada dalam situasi terhimpit, kesulitan, lalu luka batin tersebut. Nah, dan yang ketiga, mungkin bukan kesalahan kita tapi kesalahan orang lain. Bisa saja kita menderita karena perbuatan anak, perbuatan suami, perbuatan istri, perbuatan orang tua yang kita membenak. Jadi bagaimana cara memandang segala sesuatu itu? Ya, maka kegelisahan batin kita yang karena problem hidup kita itu membuat kita harus mencari jawaban. Ada orang yang mencari jawaban dengan justru melakukan hal-hal yang salah, negatif, misalnya narkoba, lalu justru memuaskan kecenderungannya untuk semakin karena tidak bahagia, maka dia akan memuaskan mencari yang sesuatu yang membuat dia bahagia, tapi justru dijerat. Ya. Nah, bagaimana cara pandang kita? Ya, kita harus mencoba melihat di dalam apa. Maka Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ketika saya menghadapi kesulitan itu, datanglah kepada aku, kata Yesus. Datanglah kepadaku karena aku lemah lembut, karena aku memberikan jawaban. Memberikan pemecahan, memberikan solusi terhadap perbuatan hidupku. Ya. Nah, disitulah terjadi proses pertobatan. Terjadi proses pembaharuan hidup. Saya tidak lagi fokus kepada penyakitku, penderitaanku, tetapi fokus kepada pribadi Yesus yang memberikan jawaban atas hidupku. Nah, cara pandang yang demikian yang harus ada dalam diri kita sehingga kita terus-menerus bertobat. Ya, salah satu sebabnya kenapa kita juga menderita karena fokus saya pada egoismeku yang sering kali dan banyak kali justru membuat hidupku menderita. Ya, jadi mari saudaraku yang terkasih, cara pandang kita perhatikan cara pandang kita perhatikan mindset kita perhatikan cara pikir kita. Jadi ketika kita sedang menderita, saatnya lah kita datang kepada Yesus. Kita belajarlah daripadaku, kata Yesus. Belajarlah daripadaku. Nah, Yesus memberikan perumpamaan tentang kuk yang kupasang itu ringan. Kenapa demikian? Sekali lagi, suatu lukisan yang bagus sekali simbolisme. Ketika kuk itu kan bajak, ya, seorang petani akan untuk melenturkan tanah yang keras itu membajak dengan 2 kerbau atau sapi. Ya, sisi kanan dan sisi kiri. Nah, kuk yang kupasang itu, sisi kanan itu adalah Yesus yang telah memanggul salib kita, yang telah menghancurkan dosa kita, yang telah meniadakan dosa. Dia sebelah kanan dan saya sebelah kiri. Ya, jadi Yesus meminta kita untuk menggaru, untuk membajak tanah yang berat, yang kering itu dengan Yesus dan saya di sebelah kiri. Nah,
Saya yang tidak pengalaman itu belajar dari Yesus. Karena dekat belajar. Karena penderitaan itu membuat kita dekat dengan Yesus. Lalu kita belajar dari Yesus, mendengarkan Yesus bicara lewat kitab suci, lewat pembimbing rohani, lewat orang lain yang berpengalaman. Ya, jadi ketika kita mengalami kesulitan, datanglah kepada Yesus dan datanglah kepada pembimbing rohani yang bisa membimbing Anda. Jangan kepada orang-orang yang non seiman dengan kita. Pasti akan caranya beda. Datanglah ke pastor, datanglah ke suster, datanglah kepada siapa. Minta bimbingan, baca kitab suci, mohon Roh Kudus, belajar dari Yesus. Ya. Nah, jadi dengan kata, dan itu yang membuat kita bahagia. Ketika kita menemukan Yesus, kita menemukan kebahagiaan. Karena Yesus memberikan solusi, ya, memulihkan. Sebesar apapun dosamu merah seperti kirmis, dosamu hitam seperti arang, akan diubah menjadi lebih baik. Saudara, itulah misteri karya penyelamatan Tuhan. Yesus yang wafat bangkit itu harus masuk di dalam diri kita, harus mengubah hidup kita sendiri. Demikian cara Tuhan menyelamatkan kita. Jadi kita sendiri bukan seolah-olah Yesus membebaskan lalu saya tinggal enak berjalan. Tidak. Seperti Cook itu. Sekali lagi saya di sebelah kiri, Yesus sebelah kanan, berjalan bersama-sama, dan penderitaan itu saya harus memikul salib saya. Dan ringan karena Yesus telah mengalahkan dosa, mengalahkan kemaut. Sudah ringan karena Yesus yang memanggul salib lebih kuat daripada diri kita. Itulah saudaraku. Semoga kata-kata Yesus, berbahagialah orang yang miskin. Jadi orang yang miskin itu, orang yang menderita, orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan. Ya, dengarkan Tuhan, belajar dengar dengan Tuhan. Ya, jangan cari ke tempat lain. Ajaklah pembimbing. Kalau Anda cari di YouTube siapa yang bisa membimbing, menuntun Anda supaya berjalan. Asalkan Anda tulus dan jujur untuk mencari kebenaran, untuk mencari kebahagiaan, kedamaian yang ada hanya dalam Kristus Yesus. Jadi ketika Anda tidak damai, ketika Anda sedang mengalami kesulitan, jangan mencari di luar Yesus. Ya, saya ingin mengatakan begitu. Ya, carilah di dalam Yesus, karena Yesus jalan kebenaran dan kehidupan. Ya. Jalan itulah jalan keselamatan untuk Anda, untuk saya. Dan kalau saya menderita di sini, apapun juga ini pada akhirnya akan berlalu. Kita mempunyai tujuan yang jelas. Yesus, persatuan dengan Yesus, persatuan dengan Bapa, bersama Bunda Maria, ibu kita, dan Santo Yosef. Semoga mata hati batin kita melihat apa yang dapat kita lihat. Berbahagialah Anda yang miskin, berbahagialah Anda yang menderita karena Anda mencari Tuhan. Ya. Semoga Anda bersedia luluhkan, tobatkan hati kita untuk mencari Tuhan, kebahagiaan di dalam Yesus. Tuhan memberkati Anda dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.